Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Deden Setiadi, mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 Angkatan 3 tahun 2023 dari LPTK Universitas Pendidikan Indonesia. Pada hari ini, Rabu tanggal 6 Maret 2024, akan melaksanakan praktik pembelajaran di kelas 11 IPS 3 pada mata pelajaran Sejarah Peminatan. Dengan kompetensi dasar 3.7, menganalisis respon bangsa Indonesia terhadap imperialisme dan kolonialisme dalam bidang politik, ekonomi, sosial budaya, dan pendidikan. Untuk itu, model pembelajaran yang saya gunakan adalah problem-based learning dan metode mind mapping, dipadukan dengan window shopping. Semoga bermanfaat dan selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Baik. Oke, ketemu lagi dengan Bapak di pelajaran Sejarah Peminatan. Masih semangat untuk belajar? Masih. Semangat? Semangat. Oke, Bapak buka dulu materinya. Oke, sebelum dimulainya pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa dulu supaya apa yang kita pelajari dapat bermanfaat dan membawa keberkahan untuk kita semua. Silakan Ketua kelasnya Apri dipimpin doa. Sebelum belajar, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa dalam hati. Mulai. Selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Bapak cek dulu kehadirannya di agenda. Di sini ada beberapa siswa yang tidak hadir dikarenakan sakit. Mudah-mudahan yang sakit dapat segera disembuhkan gitu ya, supaya bisa mengikuti pembelajaran. Berikutnya kegiatan pendahuluan ada apersepsi. Apersepsi ini adalah mengingatkan atau mengkaitkan materi sebelumnya yang sudah pernah kita bahas, yaitu terkait periodisasi kolonialisasi bangsa Barat. Bapak pernah menjelaskan tentang berdirinya VOC di minggu kemarin, kemudian ada Republik Batak, pemerintah Inggris, sampai pada akhirnya ke politik etis. Nah, dari politik etis inilah yang bisa dimanfaatkan oleh bangsa kita, terutama dari unsur edukasi. Dari unsur edukasi itulah muncul kaum-kaum terpelajar, ya. Oke. Untuk motivasinya hari ini dalam materi respon bangsa Indonesia terhadap imperialisme dan kolonialisme, apa kira-kira yang bisa diambil dari materi ini? Respon bangsa Indonesianya yang pertama dari semangat juang para pahlawan gitu ya, untuk memperjuangkan kemerdekaan. Nah, jadi belajar sejarah intinya satu, kita bisa menghargai nilai-nilai para pahlawan, dan yang kedua, apa tadi? Bisa, ya, jadi pembelajaran di kehidupan selanjutnya, bahwa peristiwa masa kelam pernah terjadi di Indonesia, seperti itu. Oke, untuk lebih semangat lagi, kita nyanyikan dulu yang Bapak siapkan. Di sini ada Bangun Pemudi Pemuda. Kita berdiri semuanya, ikut nyanyi ya sama-sama. Pemudi pemuda Indonesia, untuk negara bangsa yang akan datang, kewajiban pula menjadi tanggungan terhadap nusa, menjadi tanggunganmu terhadap nusa. Sudi tetap berusaha, jujur dan ikhlas, tak usah banyak bicara, terus kerja keras, hati teguh dan lurus, pikir tetap jernih, bertingkah laku harus, hai putra negeri, bertingkah laku harus, hai putra
negeri. Oke, cukup. Silahkan duduk kembali. Oke, selanjutnya kita masuk ke kegiatan inti. Di sini ada beberapa pertanyaan untuk sebagai pemantik gitu ya. Siapa yang bisa jawab boleh angkat tangan atau boleh berebut gitu ya. Yang pertama, karena kita pembahasan ya respon bangsa Indonesia terhadap imperialis, apa itu imperialisme? Kita Imperialisme adalah suatu sistem politik yang tujuannya adalah menjajah bangsa atau negara lain demi untuk memperoleh kekuasaan dan keuntungan secara sepihak yang jauh lebih besar. Oke, terima kasih. Ada yang lain? Mungkin berbeda pendapat. Tadi menurut pendapat kita ya. Jadi intinya menjajah untuk kepentingan apa? Memperkaya gitu ya, memperkaya negara gitu ya sebagai negara penjajah. Oke, pertanyaan kedua, apa yang dimaksud dengan kolonialisme? Niha. Kolonialisme adalah tindakan penguasaan atas suatu wilayah dan penduduk suatu bangsa dengan tujuan yang sifatnya militer. Sifatnya militer. Jadi apa perbedaannya antara imperialisme dan kolonialisme? Dua-duanya sama-sama menjajah. Kata imperialis dan kolonialis tidak bisa dipisahkan. Cuman perbedaannya kalau tadi imperialis lebih ke memperkaya diri, kalau kolonialis lebih ke unsur politik atau menguasai wilayah tertentu gitu ya yang dia jajah. Berikutnya, dari materi ini muncul politik etis gitu ya. Politik etis itu apa? Politik balas budi. Oke, berikutnya ada yang lain? Politik etis merupakan sebuah upaya balas budi yang dibuat untuk mengganti kerugian masyarakat Hindia Belanda atas Eksploitasi. yang dilakukan Belanda. Oke, politik etis itu secara sederhananya adalah politik balas budi. Balas budi dari siapa ke siapa? Dari negara penjajah gitu ya ke negara jajahan, dari Belanda untuk Indonesia. Karena apa? Indonesia sudah banyak menyumbang sumber daya alam, kekayaan ekonomi gitu ya untuk negara Belanda. Sehingga Belanda membuat kebijakan politik etis, isinya ada apa saja? Satu, ada irigasi. Dua, imigrasi. Tiga, edukasi. Nah, inilah tiga unsur inilah ada salah satu yang bisa dimanfaatkan yaitu unsur edukasi. Adanya sekolah-sekolah sehingga masyarakat Indonesia bisa belajar, di situ muncul kaum-kaum terpelajar. Nah, dari sinilah berubah haluan masyarakat Indonesia membuat suatu wadah organisasi untuk melawan penjajahan, bukan lagi dengan jalur konfrontasi atau pertempuran gitu ya. Oke, lalu bagaimana bentuk respon bangsa Indonesia terhadap imperialisme dan kolonialisme? Tadi yaitu membuat sebuah organisasi. Jadi melawannya dengan cara apa? Dengan cara diplomasi gitu ya, seperti itu. Oke, hari ini kita akan belajar kelompok dengan metode mind mapping. Apa itu mind mapping? Mind mapping, mind itu apa? Pikiran ya. Bisa dikatakan juga sebagai peta konsep. Nah, ini artinya proses untuk menggambarkan alur dari suatu konsep atau ide ke dalam bentuk visual yang lebih mudah untuk dipahami. Silakan kalian nanti buat kelompok gitu ya. Kelompoknya Bapak sudah siapkan temanya ini. Oke, organisasi pergerakan ada 9, bahkan ada beberapa lagi yang Bapak tidak tulis di sini. Bapak sudah tentukan. Kelompok 1 nanti Budi Utomo materinya, kelompok 2 Sarekat Islam, 3 Perhimpunan Indonesia, 4 Indonesia Partis, yang kelima Partai Nasional atau PNI ya, Partai Nasional Indonesia, dan yang keenam organisasi Islam, di dalamnya ada Muhammadiyah dan NU. Silakan Bapak kasih kebebasan kalian untuk membuat kelompok. Maksimal 4 atau 5 orang ya maksimalnya. Silakan duduk berkelompok. Oke, yang kelompok 1 siapa? Yang kemarin sudah di ini ya, Budi Utomo. Oke, kelompok 2 mana? Angkat tangan. 2 materinya Sarekat Islam. Kelompok 3 materinya terkait Perhimpunan Indonesia atau PI. 4 apa? Judulnya? Indonesia Partis. 5
5 cuma 3 orang yang nggak masuk ya. Kelompok 5 Partai Nasional Indonesia. Oke, untuk pembuatan mind mapping ini Bapak kasih waktu, tapi sebelumnya gitu ya, kemarin kan baru judulnya aja, tapi pembahasannya belum Bapak berikan. Bapak sudah share link e-book ya. E-book silahkan kalian buka, itu sebagai referensi mencari siapa pendirinya, kemudian tujuan organisasi itu apa, apalagi perjuangan dan hambatannya apa. Bisa kalian gunakan buku, tapi sebelumnya Bapak akan tampilkan dulu video terkait organisasi pergerakan. Silahkan disimak dulu, kalian bisa ambil referensi materinya dari sini. Ini tidak lama ya, kurang lebih sekitar 7 menit, silahkan diamati, disimak. Sebelum abad ke-20, perlawanan bangsa Indonesia masih dilakukan bersifat lokal atau kedaerahan, secara fisik dengan menggunakan senjata tradisional dipimpin oleh tokoh-tokoh karismatik. Namun, perlawanan seperti itu selalu gagal dan dapat diberantas oleh penjajah. Banyak pejuang-pejuang yang tewas dalam peperangan tersebut, dan akhirnya masa perjuangan fisik berakhir, kemudian beralih ke masa perjuangan melalui organisasi modern. Itu bertujuan untuk memperbaiki hajat hidup bangsa Indonesia ke arah yang lebih baik. Dan pada akhir abad ke-20, para pejuang Indonesia mencoba membuat strategi baru dalam perlawanannya melawan penjajah, melawan kolonial untuk meraih kemerdekaan. Strategi yang dipakai pada zaman tersebut tidak memakai senjata dan berperang, tetapi dengan mendirikan organisasi-organisasi yang modern untuk perlawanan. Sehingga pada zaman tersebut dikenal dengan masa pergerakan nasional. Muncullah organisasi-organisasi yang bersifat modern, lebih terarah dan lebih terorganisir. Dan berikut adalah organisasi-organisasi yang muncul pada masa pergerakan nasional. Budi Utomo. Organisasi ini berawal dari gerakan Dr. Wahidin Sudirohusodo yang berkeliling Jawa untuk mensosialisasikan pentingnya pendidikan. Selain mensosialisasikan pendidikan, terdapat pula dana pendidikan untuk mereka yang kurang mampu. Dana pendidikan tersebut disebut dengan Study Fund. Kemudian pada tahun 1907 terjadi pertemuan antara Dr. Wahidin Sudirohusodo dengan Sutomo, seorang mahasiswa Stovia. Sutomo tertarik dengan gagasan Dr. Wahidin Sudirohusodo lalu mendirikan organisasi Budi Utomo pada tanggal 20 Mei 1908. Organisasi ini merupakan organisasi pertama yang didirikan oleh bangsa Indonesia dan beranggotakan mahasiswa Stovia. Berdirinya organisasi ini merupakan tonggak awal kebangkitan nasional, sehingga hari lahirnya Budi Utomo ditetapkan sebagai Hari Kebangkitan Nasional. Sarekat Islam. Organisasi ini berawal dari organisasi Sarekat Dagang Islam yang didirikan oleh Haji Saman Hudi di Solo tahun 1911. Organisasi ini awalnya dibentuk untuk melindungi pengusaha lokal agar dapat bersaing dengan pengusaha non-lokal yang memonopoli perdagangan batik. Sarekat Dagang Islam kemudian diubah menjadi Sarekat Islam pada tahun 1912 yang diketuai oleh Hos Cokro Aminoto. Setelah menjadi Sarekat Islam, keanggotaan Sarekat Islam menjadi semakin besar karena semua orang diperbolehkan ikut dalam organisasi ini jika beragama Islam. Akan tetapi, pada tahun 1921, Sarekat Islam terpecah menjadi dua kubu, yaitu Sarekat Islam Putih dan Sarekat Islam Merah. Perpecahan tersebut terjadi karena adanya penyusupan paham sosialis komunis. Adapun yang disebut dengan Sarekat Islam Putih adalah SI yang berpusat di Yogyakarta. Tokoh tergabung dalam organisasi ini adalah Haji Agus Salim dan Agus Muiz. Sementara untuk Sarekat Islam Merah berpusat di Semarang dan berhaluan komunis. Tokoh yang tergabung dalam organisasi ini adalah Semaun, Alimin, dan Darsono. Indisci Partij didirikan di Bandung pada tanggal 25 Desember 1912. Pendiri organisasi ini antara lain Dr. Dawes Dekker atau Danu Dirja Setiabudi, RM Suwardi Suryadiningrat atau kita kenal dengan Ki Hajar Dewantoro, dan Dr. Cipto Mangunkusumo. Mereka kemudian dikenal sebagai Tiga Serangkai. Indisci Partij bertujuan untuk mengembangkan rasa nasionalisme, menciptakan persatuan antara orang Indonesia dan Bumi Putra, serta mempersiapkan kehidupan rakyat yang merdeka. Organisasi ini adalah organisasi politik yang berani mengkritik pemerintah kolonial Belanda. Kritik tersebut ditujukan melalui tulisan RM Suwardi Suryadiningrat
yang berjudul Als ik een Nederland was, seandainya aku seorang Belanda. Karena itu, pada tanggal 4 Mei 1913, Indische Partij dianggap sebagai partai terlarang dan ketiga tokohnya diasingkan ke negeri Belanda. Perhimpunan Indonesia. Organisasi ini didirikan di Belanda pada tahun 1908. Awalnya organisasi ini diberi nama Indische Vereniging oleh Sultan Kasayangan dan R.M. Noto Sunoto. Kemudian pada tahun 1925, Indische Vereniging mengubah nama menjadi Perhimpunan Indonesia. Istilah Indonesia digunakan untuk menunjukkan identitas diri bangsa dan negara serta menggantikan kata Hindia Belanda. Tokoh-tokoh yang tergabung dalam organisasi ini adalah Muhammad Hatta, Cipto Mangunkusumo, dan Suwardi Suryaningrat. Organisasi ini memiliki asas perjuangan dengan kekuatan sendiri dan tidak meminta kepada pemerintah kolonial Belanda. Perhimpunan Indonesia memiliki majalah yang disebut dengan Hindia Putra dan kemudian diubah menjadi Indonesia Merdeka. Indische Social Democratische Vereniging (ISDV). ISDV didirikan pada 9 Mei 1914 oleh Snefle, anggota Panitia Buruh Sosial Demokrasi Belanda, dan rekan-rekannya di Surabaya. Organisasi ini menganut paham Marxisme yang kemudian berganti nama menjadi Partai Komunis Hindia pada 23 Mei 1920. Tidak lama kemudian kembali diubah menjadi Partai Komunis Indonesia atau PKI pada Desember 1920. PKI diketuai oleh Semaun dengan Darsono sebagai wakil ketua dan Bergsma sebagai sekretaris partai. Tokoh yang tergabung dalam organisasi ini adalah Alimin Prawirodirjo dan Muso. Pada tanggal 13 November 1926, PKI melancarkan pemberontakan di Jawa dan Sumatera yang kemudian ditumpas oleh pemerintah kolonial Belanda. Akibat aksi ini, PKI dianggap sebagai partai terlarang serta tokoh-tokohnya ditangkap dan diasingkan ke Tanah Merah dan Boven Digul. Partai Nasional Indonesia. Pada awalnya, PNI adalah perkumpulan yang dibentuk Insinyur Soekarno yang bernama Algemene Study Club pada tahun 1925. Karena adanya perkumpulan ini, berdirilah partai politik baru bernama Partai Nasional Indonesia atau PNI. Pada tanggal 4 Juli 1927, tokoh-tokoh yang tergabung adalah Insinyur Soekarno, Dr. Cipto Mangunkusumo, Insinyur Anwari, Mr. Sartono, Mr. Iskak Cokro Hadi Suryo, Mr. Sunaryo, Mr. Budiarto, dan Dr. Samsi. PNI bergerak dalam bidang politik, ekonomi, dan sosial. Setelah Kongres tahun 1928 di Surabaya, anggota PNI semakin meningkat sehingga mengkhawatirkan pemerintah kolonial. Akhirnya pada tanggal 29 Desember 1929, 4 tokoh PNI yaitu Insinyur Soekarno, Gatot Mangkoepradjo, Maskun, dan Supriyadinata ditangkap dan dijatuhi hukuman oleh Pengadilan Bandung. Dalam proses persidangan, Insinyur Soekarno menyampaikan pembelaan berjudul Indonesia Menggugat. Oke, cukup ya. Yang tidak termuat di sini dalam video ini apa organisasinya? Organisasi Islam ya, yang tidak ada ya. Silahkan kalian bisa cari sumbernya melalui buku. Oke, selanjutnya untuk kegiatan berikutnya, nah ini kalian mengembangkan dan menyajikan hasil karya dalam bentuk mind mapping setelah menonton atau menyaksikan video tadi gitu ya. Bapak kasih waktu pembuatan mind mappingnya 30 menit. Di dalamnya harus tercantum tokoh pendiri, dicatat ya, tokoh pendiri, 2 tujuan atau latar belakang berdirinya organisasi, 3 tujuan organisasi, 4 perjuangan organisasi, dan yang kelima hambatan organisasi. Silakan Bapak kasih waktu 30 menit, selesai. Cukup ya. Silakan mulai dikerjakan.
Yang sudah selesai duluan boleh cari tempat nanti mau ditempel di mana. Ada solasi, silahkan pakai solasi nanti ditempel. Oke, sudah. Waktunya habis. Silakan duduk kembali ke tempatnya masing-masing. Kembali ke habitatnya masing-masing. Yuk, cukup. Cukup. Kembali ke asalnya, kembali ke alamnya gitu. Aduh. Oke, kalian pegang dulu kertasnya, nanti setelah selesai pembelajaran dikumpulkan hasilnya. Dikasih nama ya, kelompok 1, kelompok 2, 3, 4, 5, si kertasnya. Oke, berikutnya semua perhatikan ke depan. Bapak sudah share link post test di grup. Ya. Setelah itu nanti kalian kerjakan dari hasil presentasi dari masing-masing mind mapping yang didapatkan apa saja tadi yang kalian catat? Tokoh pendiri, tahun berdirinya, latar belakang, oke. Tujuan, kemudian perjuangan dan hambatan. Stay semuanya, perhatikan masing-masing dari organisasi, tujuannya sama gitu ya. Baik itu dari apa tadi yang pertama ada Budi Utomo, Sarekat Islam, Perhimpunan Indonesia, Indis Partis, dan yang terakhir apa tadi PNI ya, Partai Nasional Indonesia. Tujuannya sama, cuman mereka bekerjanya atau di jalur yang berbeda. Tujuannya sama-sama memperjuangkan kemerdekaan, tapi dengan jalur yang berbeda. Ada yang jalurnya murni politik, contohnya apa? Yang politik.
Organisasi apa yang memang murni di bidang politik? Yaitu ada dua, ada Indis Partis dan PNI, itu murni politik, gitu ya. Perhimpunan Indonesia politik nggak? Perhimpunan Indonesia juga politik. Awalnya memang untuk mewadahi kaum pelajar dan mahasiswa, tapi setelah kembali ke Indonesia, mereka merubah namanya menjadi Perhimpunan Indonesia sebagai wadah perjuangan kemerdekaan, bahkan menciptakan gerakan manifesto politik, gitu ya, seperti itu. Kemudian Budi Utomo awalnya apa? Mana yang Budi Utomo? Bidang apa awalnya? Bidang pendidikan, terus lanjut ke budaya, terjun ke politiknya pada akhirnya. Pada akhirnya tetap sama terjun ke politik, gitu ya. Dan yang terakhir apa tadi, Syarikat Islam mana? Lis, kelompok Syarikat Islam bergelut di bidang apa? Perjuangannya. Awalnya kan SDI, Syarikat Dagang Islam, dari perdagangan, supaya pedagang-pedagang pribumi itu tidak kalah saing dengan pedagang dari luar. Itu dari mana? Pedagang Tionghoa atau Cina, gitu ya. Karena saat itu perdagangan atau ekonomi penjualan batik di Jawa dikuasai oleh Cina. Nah, jadi inti perjuangannya sama-sama ingin berjuang dan memerdekakan Indonesia, tapi dengan berbagai cara sesuai bidangnya. Selanjutnya nanti diisi post-testnya ya. Isi post-testnya Bapak sudah kirim linknya, dibuka. Pertanyaannya ada 4. Satu soal nilainya 25. Jadi kalau betul semua 100 gitu ya, seperti itu. Silahkan nanti dikerjakan post-testnya, dan berikutnya refleksi juga ada. Linknya sudah Bapak share. Refleksi itu ada 10 pertanyaan, kalian tinggal jawab iya atau tidak. Contohnya, kalian sudah memahami materi ini atau belum? Kalau belum, tidak. Kalau sudah, ya. Kemudian ada pertanyaan, apakah pembelajaran dengan Pak Deden ini menyenangkan? Kalau iya, iya. Kalau enggak, ya enggak, gitu ya. Itu buat refleksi buat Bapak sendiri, gitu ya. Selain buat kalian, ada refleksi untuk gurunya, gitu ya. Oke, kesimpulan dari materi ini, siapa yang mau menyimpulkan? Angkat tangan. Dari semuanya. Hasil dari kesimpulan pembelajaran ini apa? Coba dari kita kesimpulannya apa? Gitu. Ya, intinya organisasi ini untuk mewujudkan Indonesia merdeka gitu, tapi menggunakan diplomasi, bukan bersifat kedaerahan, yang awalnya kita konfrontasi kedaerahan sehingga sulit untuk merdeka. Dengan adanya organisasi sebagai wadah perjuangan, kita berupaya melalui jalur diplomasi, tidak ada lagi pertumpahan darah, gitu ya. Tapi pada kenyataannya tetap ada itu. Ada yang lain kesimpulannya? Sudah lelah ya? Oke, jadi kesimpulannya itu kita bisa membandingkan perjuangan Indonesia sebelum tahun 1900 dan setelah tahun 1900. Sebelumnya kita konfrontasi kedaerahan, sulit untuk disatukan. Dengan adanya organisasi kita menyatu, ada yang bidang politik, budaya, pendidikan, termasuk agama, gitu ya. Jadi kita bersatu untuk memperjuangkan kemerdekaan. Itu kesimpulannya. Oke, untuk materi pertemuan minggu depan, kita akan bahas tentang respon dalam bidang ekonomi, praktik terhadap atau melawan praktik monopoli, gitu ya, terhadap praktik monopoli. Ini perlawanan kedaerahan, kita alurnya mundur, gitu ya. Nanti ada perlawanan dari berbagai daerah terkait praktik monopoli. Itu yang akan disampaikan di minggu depan. Silahkan nanti baca dulu materinya, ketemu lagi dengan Bapak, kita bahas, gitu ya. Oke, jadi cukup sampai di sini ya. Untuk pelajaran terkait materi respon Indonesia terhadap imperialisme kolonialisme, nilai-nilai yang bisa diambil, contohnya seperti di Indis Partis ada Does Dekker yang secara fisik dia bule, gitu ya, campuran, tapi dia mau berjuang untuk Indonesia. Ya, jadi apa yang bisa diambil dari materi ini, banyak nilai-nilai perjuangan dari masing-masing tokoh, yang mulai dari pelajar, mahasiswa, bahkan sampai orang tua seperti Wahidin, itu punya rasa berjuang untuk kemerdekaan Indonesia. Sebelum diakhiri, silahkan Apri pimpin doa dulu. Oke, dirapikan, jangan lupa nanti sampahnya ya dibuang. Kita persiapan pulang ya. Silahkan Apri pimpin doa. Untuk link refleksinya yang di grup, silakan ya ditunggu paling lambat sore hari ini. Selesai, karena itu cuma ya tidak gitu aja ya.
minta masukannya dari kalian. Silakan Apri pimpin doa. Sebelum pulang, alangkah baiknya kita baca doa. Baca doa di dalam hati, mulai. Selesai, beri salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dikumpulkan kertasnya, silahkan sampahnya langsung dibawa pulang. Hati-hati di jalan pulangnya ya.